Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Triara dengan NIM 230320053. Saya kelas 6B Agribisnis Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar ekonomi syariah. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan meliputi definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan jual beli, usaha, maupun dalam penggunaan harta. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ini mengatur bagaimana manusia mencari harta, mengelola harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Kalau ekonomi pada umumnya sering fokus pada keuntungan sebesar-besarnya, ekonomi syariah punya pandangan yang sedikit berbeda. Dalam ekonomi syariah, keuntungan memang penting, karena manusia juga butuh makan, hidup, dan memenuhi kebutuhan. Tapi, keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Ada hal lain yang lebih penting, yaitu keberkahan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia sebenarnya hanyalah titipan dari Allah. Jadi, manusia tidak boleh menggunakan harta dengan sembarangan, apalagi sampai merugikan orang lain. Karena itulah Islam melarang riba, penipuan, penjudian, monopoli, dan berbagai bentuk kecurangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, bekerja dan mencari uang juga dianggap sebagai ibadah kalau dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Jadi, ketika seseorang bekerja dengan jujur, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain, dan menggunakan hasil usahanya untuk hal-hal baik, maka pekerjaannya bukan cuma mendapatkan uang, tapi juga pahala. Adapun contoh kehidupan sehari-harinya yaitu misalnya ada seorang ibu yang jualan gorengan di depan rumah. Setiap hari dia bangun pagi, membeli barang yang bagus, memasak dengan bersih, lalu menjual dagangannya dengan harga yang wajar. Ketika ada pembeli yang salah memberikan uang lebih, ibu tersebut mengembalikannya karena merasa itu bukan haknya. Walaupun keuntungan yang didapat tidak terlalu besar, tetapi pembelinya selalu ramai karena orang-orang percaya dengan kejujurannya. Dalam ekonomi syariah, sikap seperti itu sangat dianjurkan karena tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan dan keberkahan rezeki. Contoh lain misalnya, ada seorang penjual online yang menjelaskan kondisi barang dengan jujur. Kalau ada cacat sedikit pada produknya, dia tetap memberitahu ke pembeli. Walaupun mungkin ada risiko pembelinya batal membeli, tapi dia memilih untuk jujur karena takut merugikan orang lain. Sikap ini termasuk penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan modern. Adapun ciri-ciri ekonomi syariah, yang pertama itu berdasarkan ajaran Islam. Salah satu ciri utamanya, seluruh kegiatan ekonominya didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi, dalam ekonomi syariah, manusia tidak bebas melakukan segala cara hanya demi mendapatkan keuntungan. Semua kegiatan ekonomi harus memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam, seperti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ekonomi syariah memandang bahwa harta bukan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain.
Dalam Islam, kegiatan ekonomi juga termasuk bagian dari kehidupan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka, seseorang tidak boleh mencari rezeki dengan curang, menipu ataupun mengambil hak orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang pedagang makanan yang selalu memastikan bahan-bahan yang digunakan halal dan aman dikonsumsi. Walaupun mungkin ada bahan yang lebih murah, tetapi tidak jelas kehalalannya. Dia tetap memilih bahan yang baik karena ingin usahanya sesuai dengan ajaran Islam. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar mengajar keuntungan. Yang kedua itu mengutamakan kejujuran. Kejujuran menjadi salah satu ciri paling penting dalam ekonomi syariah. Dalam Islam, kepercayaan adalah dasar utama dalam sebuah transaksi. Kalau tidak ada kejujuran, maka kegiatan ekonomi akan penuh dengan penipuan dan akhirnya merugikan banyak orang. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa penjual harus jujur terhadap kondisi barang yang dijual, sementara pembeli juga harus jujur dalam melakukan pembayaran atau kesepakatan. Jadi, kedua belah pihak harus saling terbuka dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang bisa merugikan pihak lain. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan amanah. Karena kejujurannya, beliau dipercaya banyak orang bahwa sebelum diangkat menjadi nabi. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, keuntungan yang diperboleh dengan cara jujur dianggap lebih baik dan lebih berkah dibandingkan keuntungan besar yang diperoleh melalui penipuan atau kecurangan. Contohnya, ada seorang menjual handphone bekas miliknya. Sebelum dijual, dia menjelaskan kepada pembeli bahwa baterainya sudah agak cepat habis dan ada sedikit lecet di bagian belakangnya. Walaupun mungkin pembeli jadi menawar lebih murah, tetapi dia tetap memilih jujur karena tidak ingin merugikan orang lain. Contoh lainnya, dalam jual beli online, kadang ada penjual yang mengedit foto barang bagus, terlalu bagus supaya pembeli tertarik. Padahal barang aslinya berbeda jauh. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti ini tidak diperbolehkan karena termasuk bentuk ketidakjujuran yang dapat mengecewakan pembeli. Selain itu, kejujuran juga penting dalam dunia bekerja. Misalnya seorang pegawai bekerja sesuai tugasnya dan tidak memanipulasi laporan demi keuntungan pribadi. Sikap seperti ini termasuk penerapan nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu tidak mengandung riba. Ciri penting lainnya dalam ekonomi syariah adalah tidak mengandung riba. Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diambil secara berlebihan dalam pinjaman atau transaksi tertentu karena sehingga memberatkan salah satu pihak. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan dapat menyusahkan orang lain, terutama orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Islam tidak ingin ada orang yang mengambil keuntungan dari penderitaan atau kebutuhan orang lain. Ekonomi syariah lebih mengutamakan kerjasama dan sistem bagi hasil dibandingkan bunga tetap yang memberatkan. Dengan begitu, hubungan ekonomi menjadi lebih adil dan tidak menindas salah satu pihak. Larangan riba juga bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Kalau riba dibiarkan, biasanya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin kesulitan karena terus terbebani bunga yang tinggi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada seorang yang sedang kesulitan ekonomi, lalu meminjam uang kepada orang lain. Kalau pemberi pinjaman meminta tambahan pembayaran yang sangat besar dan memberatkan, maka hal tersebut termasuk riba. Contoh lainnya itu ada pinjaman online ilegal yang memberikan bunga sangat tinggi. Bahkan orang awalnya meminjam dalam jumlah kecil, tetapi karena bunga dan denda yang terus bertambah, akhirnya hutang menjadi sangat besar.
Dalam ekonomi syariah, praktik seperti ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi syariah, biasanya digunakan konsep kerjasama atau bagi hasil, sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara adil. Yang keempat itu mengandung nilai ibadah. Dalam ekonomi syariah, bekerja dan mencari nafkah bukan hanya dianggap sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga bisa menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur, tidak merugikan orang lain, dan bertujuan memenuhi kebutuhan keluarga termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ekonomi syariah tidak memisahkan antara urusan agama dan urusan pekerjaan. Karena itulah, seorang muslim dianjurkan bekerja dengan bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan menjaga amanah dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Nilai ibadah dalam ekonomi syariah juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam mencari rezeki. Dia tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan apakah pekerjaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, ada seorang ayah yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang halal. Walaupun pekerjaannya sederhana, tetapi karena pekerjaannya dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, maka dalam Islam pekerjaan tersebut bisa bernilai ibadah. Contoh lainnya ada seorang pedagang yang tetap jujur walaupun ada kesempatan untuk menipu pembeli demi keuntungan lebih besar. Dia memilih menjaga kejujuran karena merasa bahwa usahanya bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kegiatan sederhana seperti membantu pelanggan dengan ramah, tidak mengurangi timbangan, dan menjaga kualitas barang juga bisa menjadi bagian dari ibadah dalam ekonomi syariah. Yang kelima, mengutamakan keadilan. Ekonomi syariah sangat mengutamakan keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan haknya masing-masing, dan tidak boleh ada yang dirugikan. Islam tidak membenarkan adanya penindasan dalam kegiatan ekonomi, seperti mengambil keuntungan berlebihan, menipu pembeli, memeras pekerja, atau memanfaatkan kelemahan orang lain demi kepentingan pribadi. Keadilan dalam ekonomi syariah juga berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penjual berhak mendapatkan keuntungan, tetapi pembeli juga berhak mendapatkan barang yang sesuai dan berkualitas. Pemilik usaha boleh mendapatkan hasil usaha, tetapi pekerja juga berhak mendapatkan upah yang layak. Dengan adanya keadilan, hubungan ekonomi dalam masyarakat akan berjalan lebih baik dan harmonis, karena semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan secara manusiawi. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seorang pemilik usaha memiliki beberapa karyawan. Dalam ekonomi syariah, pemilik usaha harus memberikan gaji yang layak, tidak menunda pembayaran upah, dan memperlakukan pekerja dengan baik. Kalau pekerja dipaksa bekerja terlalu berat tanpa hak yang jelas, maka hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Contoh lain dalam jual beli adalah penggunaan timbangan yang jujur. Penjualan tidak boleh sengaja mengurangi timbangan demi mendapatkan keuntungan lebih banyak karena tindakan tersebut merugikan pembeli. Selain itu, keadilan juga terlihat ketika seseorang tidak mengambil keuntungan berlebihan saat masyarakat sedang mengalami kesulitan. Misalnya, saat harga kebutuhan pokok naik, pedagang tetap menjual dengan harga wajar dan tidak memanfaatkan untuk mencari keuntungan yang terlalu besar. Yang kedua, dasar hukum ekonomi syariah. Pengertian dasar hukum ekonomi syariah dasar hukum
adalah ekonomi syariah adalah pedoman atau landasan yang digunakan dalam menjalankan sistem ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah tidak dibuat berdasarkan pendapat manusia saja, melainkan berdasarkan ajaran Islam yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Karena itulah, ekonomi syariah memiliki aturan yang jelas tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dasar hukum ini penting supaya kegiatan ekonomi tidak dilakukan semaunya sendiri. Kalau manusia hanya mengikuti keinginan tanpa aturan, biasanya akan muncul ketidakadilan seperti penipuan, bunga yang tinggi, monopoli, dan kecurangan lainnya. Maka dari itu, Islam memberikan pedoman agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik dan tidak merusak kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam ekonomi syariah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jual beli, utang piutang, sedekah, dan larangan riba. Salah satu ayat yang paling sering dibahas adalah surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa Islam sebenarnya mendukung aktivitas ekonomi dan perdagangan, tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Contoh kehidupan dalam sehari-hari itu, misalnya ada seorang yang meminjamkan uang kepada temannya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau dia memberikan tambahan pembayaran yang sangat memberatkan, maka itu termasuk perilaku yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Tapi, kalau dia membantu dengan niat menolong tanpa mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, maka itu lebih sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua itu ada hadis. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan amanah. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau sudah dipercaya masyarakat karena kejujurannya dalam berdagang. Dalam hadis dijelaskan bahwa pedagang yang jujur akan bersama orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai orang yang mencari rezeki dengan cara baik dan halal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, sekarang banyak orang berjualan lewat media sosial. Kadang ada penjual yang mengedit foto barang terlalu bagus sampai berbeda jauh dengan barang aslinya. Ketika pembeli menerima barang tersebut, ternyata kualitasnya sangat buruk. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti ini termasuk bentuk ketidakjujuran dalam penjual menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang yang dijual. Selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah Rasulullah SAW wafat. Dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan zaman terus berjalan dan masalah ekonomi juga semakin berkembang. Banyak bentuk transaksi baru yang dulu belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, sehingga hukumnya tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itulah, para ulama berkumpul, berdiskusi, dan melakukan kajian untuk menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi boleh dilakukan atau tidak menurut ekonomi Islam, menurut syariat Islam. Ijma menjadi penting karena Islam adalah agama yang bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan aturan dasarnya. Jadi, walaupun teknologi berubah dan cara manusia berinteraksi secara semakin modern, prinsip syariat tetap dijaga. Para ulama akan melihat apakah suatu kegiatan mengandung unsur riba, penipuan, penjudian, ketidakjelasan, atau justru membawa manfaat bagi masyarakat. Misal, sekarang banyak orang yang menggunakan transaksi digital seperti transfer online, mobil banking, wallet, dan belanja melalui marketplace. Semua hal itu tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Maka para ulama melakukan pembahasan dan kajian mendalam untuk menentukan bagaimana hukum penggunaan teknologi tersebut dalam pandangan Islam. Kalau sistemnya tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, maka diperbolehkan untuk digunakan.
Selain itu, perkembangan dunia bisnis modern juga memunculkan berbagai lembaga keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan koperasi syariah. Semua itu lahir dari hasil pemikiran dan kesepakatan ulama agar umat Islam tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi modern tetapi tetap sesuai dengan aturan Islam. Dalam proses ijma, para ulama biasanya mempertimbangkan banyak hal seperti apakah kegiatan tersebut bermanfaat, apakah ada unsur penipuan, apakah merugikan masyarakat, dan apakah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Karena itulah ijma sangat membantu umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah. Contohnya itu sekarang banyak orang menggunakan aplikasi dompet digital untuk membayar makanan, belanja online, dan transfer uang. Awalnya sebagian masyarakat bingung apakah penggunaan aplikasi seperti itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Maka para ulama melakukan pembahasan dan akhirnya banyak yang menyimpulkan bahwa penggunaan e-wallet boleh dilakukan selama tidak mengandung riba, penipuan, atau transaksi yang haram. Selanjutnya itu ada kias. Kias adalah penetapan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran atau hadis karena memiliki penyebab yang sama. Jadi, kalau ada suatu masalah baru yang belum dijelaskan secara langsung hukumnya, maka ulama akan mencari masalah yang mirip pada zaman dahulu, lalu membandingkannya. Kias digunakan karena perkembangan zaman membuat manusia menghadapi banyak hal baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Kalau semua masalah baru harus menunggu penjelasan langsung di Al-Quran, maka akan sulit karena Al-Quran sudah diturunkan sejak lama. Maka Islam menggunakan kias agar hukum Islam tetap bisa diterapkan dalam berbagai kondisi dan perkembangan zaman. Dalam kias, yang dilihat bukan hanya bentuk luarnya saja, tetapi juga alasan atau penyebabnya hukum, atau kalau penyebabnya sama, maka hukumnya juga bisa disamakan. Contohnya adalah judi online. Pada zaman Rasulullah belum ada internet, aplikasi judi, atau permainan taruhan online. Tetapi karena judi online sama-sama mengandung taruhan, membuat banyak orang ketagihan, merugikan banyak pihak, dan menyebabkan permusuhan, maka hukumnya disamakan dengan judi biasa, yaitu haram. Kias menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip syariat. Dengan adanya kias, umat Islam bisa mengetahui hukum berbagai masalah modern tanpa harus keluar dari ajaran Islam. Yang ketiga, tujuan ekonomi syariah. Pengertian tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah bukan hanya untuk membuat manusia kaya atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Dalam Islam, kekayaan bukan cuma dilihat dari banyaknya uang, tetapi juga dari ketenangan hidup, manfaat bagi orang lain, dan cara mendapatkan harta tersebut. Ekonomi syariah ingin menciptakan masyarakat yang saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Karena itu, Islam melarang bagaimana orang kaya membantu orang miskin melalui Karena itu, Islam mengatur bagaimana orang kaya membantu orang miskin melalui zakat dan sedekah agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Ada menciptakan keadilan. Tujuan ekonomi syariah yang pertama itu menciptakan keadilan. Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, keadilan itu sangat penting karena semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup layak, mencari rezeki, dan mendapatkan perlakuan yang baik. Makanya, dalam kegiatan ekonomi, Islam tidak membenarkan kalau hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain dirugikan atau bahkan ditindas.
Ekonomi syariah mengajarkan bahwa hubungan antara penjual dan pembeli, pemilik usaha dan pekerja, ataupun orang kaya dan orang miskin harus berjalan secara seimbang. Semua pihak harus mendapatkan haknya masing-masing. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Dalam dalam ekonomi syariah juga diajarkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu saja. Kalau hanya orang kaya yang terus menikmati keuntungan, sementara masyarakat kecil semakin susah, maka itu berarti belum tercipta keadilan ekonomi. Karena itulah Islam mengatur adanya zakat, sedekah, dan larangan mengambil keuntungan secara berlebihan. Keadilan dalam ekonomi syariah bukan berarti semua orang harus punya jumlah harta yang sesama, tetapi lebih kepada bagaimana setiap orang mendapatkan haknya dengan layak dan tidak dirugikan oleh sistem ekonomi yang ada. Contohnya, misal ada seorang pemilik usaha rumah makan yang memiliki beberapa karyawan. Setiap hari, para karyawan bekerja dari pagi sampai malam untuk melayani pembeli. Kalau pemilik usaha tersebut memberikan gaji yang layak, menyediakan waktu istirahat, memperlakukan pekerjaannya dengan baik, dan tidak menunda pembayaran gaji, maka itu termasuk bentuk keadilan dalam ekonomi syariah. Hubungan antara pemilik usaha dan pekerja menjadi lebih baik karena keduanya sama-sama merasa dihargai. Sebaliknya, kalau ada pemilik usaha yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, seperti memberikan gaji yang terlalu kecil, memaksa pekerja lembur terus-menerus, atau bahkan tidak membayar hak pekerjanya tepat waktu, maka hal seperti itu bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam Islam, mengambil hak orang lain termasuk perbuatan yang tidak baik. Contoh lainnya itu misalnya dalam jual beli di pasar. Kalau penjual memberikan timbangan yang pas dan tidak mengurangi ukuran barang demi keuntungan lebih, maka itu sudah termasuk mencerminkan keadilan. Tapi kalau timbangan sengaja dikurangi supaya untung lebih banyak, maka pembeli dirugikan dan hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua itu menghindari penindasan. Tujuan lain dari ekonomi syariah adalah menghindari segala bentuk penindasan dalam kegiatan ekonomi. Islam tidak ingin ada orang yang sengaja memanfaatkan kesulitan orang lain demi mendapatkan keuntungan besar. Karena itulah ekonomi syariah melarang riba, penipuan, monopoli, penimbunan barang, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Penindasan dalam ekonomi bisa terjadi dalam banyak bentuk. Kadang ada yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi kepada orang yang sedang kesusahan. Ada juga yang sengaja menaikkan harga barang secara berlebihan ketika masyarakat sedang membutuhkan. Bahkan ada yang menipu dalam transaksi hanya demi mendapatkan keuntungan cepat. Islam mengajarkan bahwa mencari keuntungan itu boleh, tapi jangan sampai merugikan atau menyusahkan orang lain, karena pada dasarnya manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain. Kalau semua orang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa peduli keadaan masyarakat, maka kehidupan ekonomi akan penuh ketidakadilan. Ekonomi syariah juga ingin menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Orang tidak takut ditipu saat membeli barang, tidak takut diperas lewat bunga pinjaman yang tinggi, dan tidak merasa dirugikan dalam transaksi. Contohnya itu kadang saat harga barang naik, ada orang yang sengaja menjual barang dalam jumlah yang sangat banyak lalu menyimpannya supaya barang menjadi langka di pasaran. Setelah harga semakin tinggi, barang tersebut dijual kembali dengan harga mahal agar mendapatkan keuntungan yang besar. Misalnya ketika minyak goreng sempat langka, ada orang yang menimbun minyak dalam jumlah banyak sehingga masyarakat lain kesulitan mendapatkannya. Tindakan seperti ini sangat merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
Contoh lain adalah pinjaman online ilegal. Banyak orang yang sedang kesulitan ekonomi akhirnya meminjam uang karena terdesak kebutuhan. Tetapi setelah mereka meminjam, bunga yang diberikan sangat tinggi sampai membuat mereka kesulitan membayar. Bahkan kadang ada ancaman dan tekanan dari pihak memberi pinjaman. Dalam ekonomi syariah, praktik seperti ini dianggap sebagai bentuk penindasan karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Selain itu, penindasan juga bisa terjadi dalam dunia bekerja. Misalnya pekerja dipaksa bekerja terlalu berat tanpa hak yang jelas atau tidak diberikan upah yang sesuai dalam Islam. Hal seperti ini sangat dilarang karena setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Selanjutnya itu menciptakan kesejahteraan. Ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Artinya, bukan karena orang tertentu saja yang hidup nyaman, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga bisa merasakan kehidupan yang layak. Islam tidak ingin kekayaan hanya dinikmati segelintir orang sementara orang lain hidup dalam kesulitan. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bukan cuma soal banyaknya uang, tetapi juga tentang terpenuhinya kebutuhan hidup, adanya rasa aman, kebutuhan sosial yang baik, dan saling peduli antar sesama manusia. Karena itulah Islam mengajarkan zakat, sedekah, dan infak supaya orang yang mampu bisa membantu orang yang membutuhkan. Ekonomi syariah percaya bahwa kalau masyarakat saling membantu, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Orang yang memiliki kelebihan rezeki dianjurkan membantu yang kekurangan. Dengan begitu, kesenjangan sosial bisa berkurang dan ekonomi masyarakat bisa berkembang bersama-sama. Selain itu, ekonomi syariah juga mendukung kegiatan usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan membantu kehidupan banyak orang. Jadi, dalam Islam, orang sukses bukan hanya yang kaya sendiri, tetapi juga bisa membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, misal ada seorang pengusaha yang memiliki usaha cukup besar di kampungnya. Dia tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya menganggur akhirnya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Selain itu, pengusaha tersebut juga sering membantu kegiatan sosial, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, dan membantu tetangga yang kesulitan. Akibatnya, lingkungan sekitar menjadi lebih sejahtera. Orang-orang merasa terbantu dan hubungan sosial antar masyarakat menjadi lebih baik. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti ini sangat dianjurkan karena harta yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk diri sendiri tetapi juga memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh lain misalnya ketika ada mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah, lalu masyarakat sekitar membantu lewat donasi atau sedekah. Bantuan tersebut mungkin terlihat sederhana, tapi sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Dari sini terlihat bahwa ekonomi syariah bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang rasa peduli terhadap sesama manusia. Selanjutnya ada mendapatkan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, tujuan yang paling penting bukan hanya mendapatkan keuntungan atau menjadi kaya, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam hidup. Keberkahan itu artinya rezeki yang diperoleh membawa keuntungan, kebaikan, dan manfaat dalam kehidupan. Kadang ada orang yang penghasilannya besar tetapi hidupnya tidak tenang, uangnya cepat habis, sering terkena masalah, hubungan keluarganya tidak harmonis dan selalu merasa kurang. Sebaliknya, ada juga orang yang penghasilannya biasa saja tetapi hidupnya tenang, keluarganya harmonis dan kebutuhannya selalu cukup. Dalam Islam, hal seperti itu sering dikaitkan dengan keberkahan rezeki. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa cara mendapatkan uang sangat mempengaruhi keberkahan hidup seseorang. Kalau rezeki diperoleh dengan cara halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain, maka insya Allah hidupnya akan lebih tenang. Tapi kalau uang diperoleh dengan cara curang, menipu, riba, atau mengambil hak orang lain, biasanya rezeki tersebut tidak membawa ketenangan.
Karena itulah, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Meskipun keuntungan yang didapat tidak terlalu besar, tetapi kalau halal dan berkah, maka akan terasa lebih cukup dan menenangkan hati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya nih, ada seorang pedagang kecil yang setiap hari berjualan di pasar. Keuntungan yang dia dapat sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi dia selalu jujur kepada pembeli dan tidak pernah mengurangi timbangan. Kalau ada barang yang kualitasnya kurang bagus, dia akan memberitahu ke pembeli dengan jujur. Walaupun usahanya sederhana, tapi dagangannya selalu ramai karena orang-orang percaya kepadanya. Dari hasil jualannya, dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan hidup dengan tenang. Sebaliknya, ada juga orang yang mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Mungkin awalnya penghasilannya terlihat besar, tetapi hidupnya sering penuh masalah dan tidak merasa puas. Dalam ekonomi syariah, hal seperti ini menunjukkan bahwa rezeki yang diperoleh belum tentu membawa keberkahan. Contoh lainnya itu seorang yang rajin bersedekah walaupun penghasilannya tidak terlalu besar. Anehnya, kebutuhannya selalu tercukupi dan sering mendapat kemudahan dalam hidup. Dalam Islam, hal itu dipercaya sebagai salah satu bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena menggunakan hartanya di jalan yang baik. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi syariah. Pengertian ruang lingkup ekonomi syariah adalah berbagai bidang atau kegiatan ekonomi yang diatur berdasarkan ajaran Islam. Jadi, ekonomi syariah bukan hanya membahas soal bank syariah atau pinjaman tanpa bunga saja, tapi hampir seluruh aktivitas manusia yang beraktivitas dengan harta, pekerjaan, usaha, dan penggunaan uang juga termasuk di dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari membeli makanan, berjualan, bekerja, menabung, membantu orang lain, sampai menggunakan uang untuk kebutuhan pribadi. Nah, semua kegiatan tersebut sebenarnya memiliki aturan dalam Islam, supaya manusia tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ekonomi syariah mengatur bagaimana seseorang mendapatkan harta dengan cara yang halal, bagaimana menggunakan harta secara baik, dan bagaimana mengkontribusikan harta supaya bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Karena itulah, ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Banyak orang menganggap ekonomi syariah hanya cocok digunakan di lembaga keuangan atau perbankan saja. Padahal sebenarnya ekonomi syariah juga bisa diterapkan dalam usaha kecil, perdagangan di pasar, bisnis online, kerjasama usaha, pertanian, peternakan, bahkan cara seseorang belanja dan menggunakan uang sehari-hari. Dalam ekonomi syariah, semua aktivitas ekonomi harus memerhatikan beberapa hal penting seperti halal atau haram, jujur atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, serta bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Karena itulah, ekonomi syariah bukan hanya mengatur soal keuntungan, tetapi juga mengatur moral dan tanggung jawab manusia dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu jual beli. Jual beli adalah kegiatan ekonomi yang sering dilakukan masyarakat dan menjadi salah satu bagian penting dalam ekonomi syariah. Hampir setiap hari manusia melakukan transaksi jual beli, baik di pasar, warung, toko, maupun secara online maupun media sosial dan marketplace. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang benar. Islam tidak melarang orang berdagang atau mencari keuntungan, tetapi ada aturan yang harus dijaga supaya transaksi berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah, jual beli harus dilakukan secara jujur, terbuka, tidak menipu, barangnya halal dan harganya jelas. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang hanya supaya cepat laku. Begitu juga pembeli tidak boleh menipu atau merugikan penjual. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama ridho dan merasa adil. Selain itu, Islam juga melarang jual beli barang yang haram atau membahayakan masyarakat. Misalnya, menjual barang ilegal, makanan berbahaya, atau produk yang bisa merusak orang lain.
Kejujuran dalam jual beli sangat penting karena kepercayaan pembeli merupakan hal yang paling berharga dalam sebuah usaha. Dalam Islam, pedagang yang jujur bahkan mendapat kedudukan yang baik karena dianggap menjalankan usaha dengan amanah. Contohnya, misal ada seorang ingin menjual motor bekas miliknya. Motor tersebut sebenarnya pernah jatuh dan mesinnya cepat rusak. Dalam ekonomi syariah, penjual harus menjelaskan kondisi motor tersebut kepada pembeli dengan jujur. Jangan sampai kerusakan disembunyikan karena supaya cepat laku dan mendapatkan harga tinggi. Kalau pembeli sudah mengetahui kondisi motor dan tetap setuju membeli, maka transaksi itu dianggap sah dan adil. Tapi, kalau penjual sengaja menutupi kerusakan lalu setelah dibeli ternyata motor sering bermasalah, maka penjual merasa dirugikan. Tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung unsur penipuan. Contoh lainnya, ada jual online. Kadang ada penjual yang menggunakan foto produk sangat bagus, tapi harga barang asli yang dikirim ternyata berbeda jauh dengan yang difoto. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan karena tidak jujur kepada pembeli. Selanjutnya, perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan sistem berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan keuangan tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Kalau bank konvensional biasanya menggunakan bunga dalam pinjaman maupun tabungan, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, kerjasama, dan akad sesuai syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, bunga dianggap mengandung unsur riba yang dilarang karena bisa memberatkan salah satu pihak. Oleh sebab itu, bank syariah menggunakan sistem yang lebih menekankan keadilan dan kerjasama antara pihak bank dan nasabah. Misalnya, dalam pembiayaan usaha, bank syariah tidak langsung mengambil keuntungan, tetap seperti bunga, tetapi keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Jadi, kalau usaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai perjanjian. Sistem ini dianggap lebih adil karena risiko dan hasil usaha ditanggung bersama. Selain itu, bank syariah juga hanya membiayai usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, dana masyarakat tidak digunakan untuk usaha yang merugikan atau dilarang dalam Islam. Contohnya, misal ada seorang pedagang kecil yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi tidak punya cukup modal, lalu dia kemudian mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Setelah dilakukan, kesepakatan bank membantu memberikan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Kalau usahanya mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Tetapi kalau usaha sedang mengalami kerugian karena kondisi tertentu, maka beban tidak sepenuhnya ditanggung oleh pedagang tersebut. Sistem seperti ini dianggap lebih manusiawi dan tidak terlalu memberatkan. Contoh lainnya itu adalah tabungan di bank syariah. Nasabah tetap bisa menabung dan mendapatkan keuntungan, tetapi sistem yang digunakan bukan bunga, melainkan bagi hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan bank. Selanjutnya ada zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah merupakan bagian penting dalam ekonomi syariah karena bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Karena itulah, orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan, bahkan diwajibkan membantu orang yang kurang mampu melalui zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang hartanya sudah mencapai syarat tertentu, sedangkan sedekah lebih bersifat sukarela dan bisa dilakukan kapan saja. Walaupun begitu, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu sesama manusia dan mengurangi kesenjangan sosial. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kalau orang kaya mau membantu orang miskin, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih seimbang. Orang yang kesulitan bisa terbantu, sementara orang yang memberi juga mendapatkan pahala dan keberkahan. Selain membantu kebutuhan ekonomi, zakat dan sedekah juga memperkuat hubungan sosial antar masyarakat. Orang menjadi lebih peduli dan tidak hidup hanya memikirkan dirinya sendiri.
Contohnya, kadang ada manusia yang kesulitan membayar uang kuliah, membeli buku, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada orang-orang yang membantu lewat sedekah atau donasi. Bantuan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berarti bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Contoh lain, misalnya ketika terjadi bencana alam, banyak masyarakat yang mengumpulkan bantuan berupa uang, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya untuk membantu korban bencana. Sikap saling membantu seperti ini sangat sesuai dengan nilai ekonomi syariah karena mengajarkan kepedulian sosial. Selain itu, di beberapa kampung sering ada orang yang membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu saat bulan Ramadan. Hal seperti ini juga termasuk bentuk penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada investasi syariah. Dalam Islam, investasi diperbolehkan karena termasuk salah satu cara mengembangkan harta dan usaha. Tetapi investasi dalam ekonomi syariah harus dilakukan pada usaha yang halal, jelas, dan tidak merugikan orang lain. Ada investasi syariah. Dalam Islam, investasi diperbolehkan karena termasuk salah satu cara untuk mengembangkan harta dan usaha. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya atau memiliki harta, selama harta tersebut diperbolehkan dan digunakan dengan cara yang halal. Karena itulah investasi dalam ekonomi syariah dianggap sebagai kegiatan yang baik apabila dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Investasi syariah adalah kegiatan menanamkan modal atau harta pada suatu usaha yang halal, jelas, dan tidak merugikan orang lain. Tujuan dari investasi syariah bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan manfaat, membantu perkembangan usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan dampak baik bagi masyarakat. Dalam ekonomi syariah, investasi tidak boleh dilakukan dengan cara sembarangan. Islam sangat memperhatikan bagaimana cara keuntungan itu diperoleh. Keuntungan tidak boleh berasal dari penipuan, perjudian, spekulasi, berlebihan, atau usaha yang merusak masyarakat. Karena itulah, Islam melarang investasi pada usaha-usaha yang berkaitan dengan perjudian, minuman keras, riba, penipuan, narkoba, atau usaha yang merusak moral dan kehidupan masyarakat. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa keuntungan yang baik adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha nyata dan jelas. Jadi, seseorang tidak hanya berharap pada uang besar dan waktu singkat tanpa ada kegiatan usaha yang jelas. Dalam investasi syariah juga ada prinsip keterbukaan dan kejujuran. Semua pihak yang terlibat harus mengetahui bagaimana sistem usaha dijalankan, bagaimana keuntungan dibagi, dan bagaimana risiko ditanggung bersama. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan. Selain itu, investasi syariah juga mengutamakan konsep kerjasama dan saling menguntungkan. Jadi, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha bukan hubungan saling menekan, tetapi hubungan kerjasama yang adil. Islam juga mengajarkan bahwa investasi sebaiknya memberikan manfaat bagi banyak orang. Misalnya, investasi pada usaha makanan halal, pertanian, peternakan, pendidikan, atau usaha kecil masyarakat. Jadi, selain mendapatkan keuntungan, investasi tersebut juga membantu perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada seorang memiliki tabungan, lalu ingin mengembangkan uangnya melalui investasi. Dia memilih menanamkan modal pada usaha makanan halal milik temannya yang sedang berkembang. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dan memperbesar usaha. Dari hasil usaha itu nantinya keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Investasi seperti ini diperbolehkan karena usaha yang dijalankan jelas, halal, dan memberikan manfaat. Contoh lain, misalnya ada beberapa orang yang bekerja sama membuka usaha pertanian atau peternakan. Ada yang memberikan modal, ada yang mengelola usaha, lalu keuntungan dibagi secara adil. Dalam ekonomi syariah, kerjasama seperti ini sangat dianjurkan karena saling membantu dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Sebaliknya, kalau seseorang menanam uang pada permainan taruhan online dengan harapan mendapatkan keuntungan besar secara cepat, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena mengandung unsur judi dan spekulasi. Uang diperolehkan bukan dari usaha nyata, tetapi dari untung-untungan yang dapat merugikan banyak orang. Selain itu, sekarang juga banyak investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang sangat dekat. Sangat banyak masyarakat tertarik karena tergiur ingin cepat kaya. Padahal sebenarnya usaha yang dijalankan tidak jelas dan akhirnya banyak yang mengalami kerugian besar. Dalam ekonomi syariah, investasi seperti ini harus dihindari karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan. Contohnya adalah investasi pada usaha yang merusak masyarakat, seperti usaha minuman keras atau perjudian. Walaupun mungkin penghasilan keuntungan besar, tetapi karena usaha tersebut membawa dampak buruk bagi masyarakat, maka tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Dari sini bisa dipahami bahwa dalam Islam, investasi bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan halal atau tidaknya usaha tersebut serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada produksi dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan membuat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan produksi dan konsumsi. Ada orang yang memproduksi makanan, pakaian, atau jasa tertentu, dan ada juga yang menggunakan atau membeli hasil produksi tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi syariah, produksi dan konsumsi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi biasa, tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya, barang-barang yang diproduksi harus halal, baik, aman digunakan, dan tidak merusak masyarakat maupun lingkungan. Islam mengajarkan bahwa produsen tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas dan dampak dari barang yang diproduksi. Karena dalam Islam, mencari keuntungan boleh, tetapi tidak boleh sampai merugikan kesehatan, keselamatan, atau kehidupan orang lain. Karena itulah, dalam produksi, Islam mengajarkan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan harus halal, baik dan berkualitas, aman digunakan, tidak membahayakan kesehatan, serta tidak merusak lingkungan maupun masyarakat. Produsen juga harus jujur dalam menjelaskan kualitas barang yang dijual. Jangan sampai barang yang sebenarnya rusak atau berbahaya, tetapi dijual demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan tanggung jawab sosial dalam produksi. Artinya, sebuah usaha tidak boleh hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan dalam konsumsi, Islam mengajarkan manusia untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Manusia memang diperbolehkan menikmati rezeki dan membeli barang yang diinginkan, tetapi jangan sampai boros atau memilih sesuatu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Jangan terlalu pelit sampai tidak mau membantu orang lain. Tetapi juga jangan terlalu boros sampai menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam Islam, perilaku boros disebut sebagai tindakan yang tidak baik karena membuat manusia lupa bersyukur dan tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan kehalalan barang yang digunakan. Seorang muslim dianjurkan memilih makanan, pakaian, dan produk yang halal, serta baik untuk dirinya. Contoh kehidupan sehari-hari, misalnya ada produsen makanan yang sengaja menggunakan bahan berbahaya supaya makanannya terlihat menarik dan tahan lama. Walaupun mungkin keuntungannya didapat lebih besar karena biaya produksi lebih murah, tetapi tindakan tersebut sangat merugikan kesehatan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
Contoh contoh lain adalah pedagang yang mencampur barang bagus dengan barang rusak, lalu menjualnya tanpa memberitahu pembeli. Dalam ekonomi syariah, tindakan seperti ini tidak diperbolehkan karena termasuk bentuk penipuan dalam produksi dan perdagangan. Dalam bidang konsumsi, sekarang banyak orang yang membeli barang hanya karena mengikuti tren media sosial. Misalnya membeli pakaian, handphone, atau barang mahal, padahal sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Akibatnya uang habis untuk hal-hal yang kurang penting dan kadang malah membuat seseorang berhutang demi untuk memenuhi gaya hidup yang mewah. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia sebaiknya membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan hidup. Hidup sederhana bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, tetapi lebih kepada menggunakan harta secara baik dan tidak berlebihan. Contoh lainnya adalah kebiasaan membuang makanan karena membeli terlalu banyak. Dalam Islam, tindakan seperti ini tidak dianjurkan karena termasuk pemborosan. Padahal masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa ketika seseorang memiliki rezeki lebih, sebagian hartanya sebaiknya digunakan untuk membantu orang lain melalui sedekah atau zakat. Jadi, harta tidak hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa produksi dan konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya soal membuat dan menggunakan barang, tetapi juga tentang tanggung jawab, moral, kehalalan, kejujuran, serta keseimbangan dalam kehidupan manusia. Adapun kesimpulan dari materi yang saya berikan yaitu dari pembahasan mengenai konsep dasar ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperlihatkan nilai kejujuran, keadilan, keberkahan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam dan menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba, penipuan, perjudian, serta tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga keadilan, menghindari penindasan ekonomi, dan memperoleh keberkahan dalam kehidupan. Adapun ruang lingkup ekonomi syariah juga sangat luas karena mencakup berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari seperti jual beli, perbankan syariah, zakat dan sedekah, investasi syariah, produksi, serta konsumsi. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dengan adanya ekonomi syariah, manusia diajarkan bahwa mencari rezeki bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tercipta kehidupan yang lebih adil, seimbang, dan keberkahan. Baik,
Teman-teman, itulah penjelasan mengenai konsep dasar ekonomi syariah yang meliputi definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya tentang kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang halal, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ekonomi syariah juga mengutamakan kepedulian sosial serta keberkahan dalam kehidupan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya Naila Triara, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.